Diakui atau tidak, nama Indonesia dalam dunia perhackingan cukup mendapatkan perhatian dari dunia luar. Walaupun bukan sebagai kuda hitam yang diperhitungkan secara berlebihan, namun para peretas dari tanah air sering berlalu lalang dan menunjukkan eksistensi mereka melalui hasil karyanya, secara langsung maupun tidak langsung. Dalam dunia hacking, ada beberapa kategori yang digunakan sebagai pembeda antara peretas satu dengan yang lain tergantung dari kemampuan sampai dengan tujuan sang peretas melakukan aksinya. Mulai dari black hat, white hat, grey hat, sampai dengan lammer. Khususnya untuk urusan yang lebih tinggi levelnya, Indonesia memiliki segudang peretas yang ada beberapa di antaranya terkenal dan beberapa lainnya tetap berada di balik layar tanpa diketahui identitas dan keberadaannya. Berikut ini adalah beberapa peretas dari Indonesia yang namanya cukup terkenal baik di lingkup nasional maupun secara internasional. Sebelum membahas video berikutnya, silakan subscribe, like, dan share channel Top ID. Yang pertama ada Hamei 7. Mungkin bagi orang awam, nama Hamei 7 adalah suatu identitas asing yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Tapi tahukah Anda bahwa seseorang di balik inisial Hamei 7 cukup diperhitungkan kelihayannya dalam melakukan peretasan dalam level atas. Dia merupakan seorang developer handal yang pernah mengacak-acak situs blogging WordPress beberapa tahun lalu. Bahkan di tahun 2001 silam, Hamei 7 pernah melakukan defacing terhadap lebih dari 5.000 website hanya dalam waktu 2 hari saja. Oleh karenanya, dia dianggap sebagai Master of Mass Defacer. Menurut perkiraan banyak orang yang berkecimpung dalam dunia hacking, Hamei 7 adalah seorang peretas yang pernah kuliah di salah satu universitas negeri di Malang, Jawa Timur di jurusan Diskomfis. Dia kerap aktif di berbagai forum dan grup chat MIRC dengan nickname berbeda. IBM merupakan situs pertama yang berhasil dia lumpuhkan. Yang kedua, Kang Ono. Kang Ono atau yang memiliki nama lengkap Ono W. Purbo adalah seorang pakar dalam dunia teknologi informasi dari Bandung yang memiliki background pendidikan teknik elektro di tahun 1981. Berbekal predikat sebagai wisudawan terbaik, Kang Ono kemudian melanjutkan pendidikannya ke Kanada melalui jalur beasiswa PAUME. Tentu saja, karena bidang yang digelutinya adalah teknologi informasi dan menjadi salah satu pakar yang hebat di tanah air. Tak jarang Kang Ono dianggap sebagai salah satu hacker ternama di Indonesia. Selain itu, banyak ide gagasannya yang mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya adalah RT, RW. Kang Ono juga aktif mengisi seminar, konferensi nasional ataupun internasional, serta menulis artikel yang berkaitan dengan teknologi informasi media. Yang ketiga ada X-Nuxer. Mungkin akan banyak perdebatan terkait masuknya seseorang dengan ID X-Nuxer sebagai salah satu peretas hebat tanah air. X-Nuxer atau yang memiliki nama asli Yani Firmansyah ini merupakan peretas yang berhasil mendobrak sistem keamanan kpu.go.id pada bulan April 2004 lalu. Setelah beberapa kali melakukan percobaan untuk menembus sistem keamanan website KPU tersebut, mulai dari menggunakan XSS atau cross-site scripting, sampai dengan SQL injection. Pada akhirnya, X-Nuxer berhasil masuk ke server tnp.kpu.go.id. Ketika sudah berada di dalam lingkup server, X-Nuxer kemudian membuka tampilan nama 24 partai politik, peserta pemilu, dan mengganti nama-namanya menjadi nama buah-buahan. Sayangnya, aksinya ini direspon cepat oleh Satuan Cybercrime Directorate Reserve khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya pada tanggal 24 April 2004. Dia didakwa telah melakukan pengerusakan dan masuk secara paksa ke server KPU. Awalnya, aksi X-Nuxer ini dianggap memiliki muatan politis, namun karena tidak terbukti dan dia hanya mengatakan bahwa ulahnya itu hanya untuk menguji tingkat keamanan sistem KPU serta sangat kooperatif dalam menyediakan. Dia hanya dijatuhi hukuman penjara beberapa bulan saja. Yang keempat ada Esa_cyber. Selain X-Nuxer, seorang peretas lain dari Indonesia juga pernah menjahili situs KPU. Dia adalah Erza Julian atau lebih dikenal dengan inisial di dunia maya dengan nama Esa_cyber. Dia merupakan peretas paling muda yang berhasil membobol website KPU, kemudian mengubah tampilannya dan membuat admin kewalahan untuk mengembalikan situsnya kembali seperti sedia kala. Entah karena sombong atau bodoh, justru menuliskan pesan kepada admin bahwa dialah yang melakukan aksi tersebut dan membubuhkan alamat email, Facebook, dan Twitter di tampilan defacingnya.
Diketahui, Erza merupakan salah satu anggota dari grup hacker terkenal di tanah air, Manusia Biasa, Tim serta Anonymous Hacker Indonesia. Tidak diketahui apakah setelah pihak admin berhasil menghubungi @esa_cyber untuk mengembalikan tampilan website seperti sedia kala, ada tindakan lanjut dari pihak berwajib atau tidak. Yang kelima ada SVS Hacker. Seperti halnya Hamid 7, seorang peretas handal dari tanah air lainnya berinisial XSVS Hacker juga pernah melakukan aksi yang membuat banyak pemilik website kelabakan. Seperti meretas database NYPD di tahun 2011, melakukan defacing lebih dari 430.000 situs di seluruh dunia. Meretas database game Zynga sampai dengan membobol server situs kepresidenan Israel. Walaupun identitas asli XSVS Hacker belum diketahui sampai sekarang, namun pihak FBI terus mencarinya dari tahun 2011 hingga kini karena telah mengambil data-data penting di server CIA NYPD menurut beberapa forum bawah tanah. XSVS Hacker adalah salah satu anggota hacktivis terkenal dunia. Anonymous yang kabarnya bernama asli Sandy Afrian, akan tetapi kebenaran mengenai namanya tersebut masih menjadi simpang siur. Yang keenam ada Pak Made. Pria bernama asli Aimade Wiryana atau lebih dikenal dengan nama Pak Made ini merupakan salah satu siber pas pampres RI handal. Dia dipercaya untuk mengurusi masalah maintenance website dan server mantan Presiden SBY. Sekaligus sebagai pawang hacker yang menjahili situs pemerintahan Indonesia tersebut. Dia pernah melakukan backup server kepresidenan dalam hitungan detik setelah sebelumnya digempur oleh serangan DDoS. Pak Made merupakan alumni Universitas Indonesia jurusan Fisika sekaligus Timik Gunadarma di jurusan Manajemen. Setelah lulus di dua universitas tersebut, Pak Made melanjutkan program magisternya di Edith Cowan University Australia dan menyelesaikan program doktoral di RVS Bielefeld, Jerman. Yang ketujuh ada Mr. Dick. Tidak ada yang mengetahui siapa nama asli atau identitas dari seseorang yang menggunakan inisial Mr. Dick ini. Akan tetapi kabarnya dia adalah putra asli Indonesia yang berasal dari Kalimantan. Dia merupakan peretas handal yang konon mampu menembus puluhan atau mungkin ribuan server dalam waktu singkat. Kabar lain yang beredar di forum-forum bawah tanah mengatakan bahwa Mr. Dick ini kini bekerja sama dengan Microsoft dan Google untuk mempelajari, mengembangkan dan membuat sistem pertahanan perangkat dan software. Yang ke-8 ada Jim Geovedi. Tentunya banyak orang yang sudah mengetahui nama Jim Geovedi ini. Dia adalah seorang pakar dan pemerhati dunia teknologi informatika dari Indonesia yang kini menetap di luar negeri. Salah satu aksi hebatnya yang hingga kini diperbincangkan banyak orang adalah ketika dia mempraktikkan untuk menggeser arah orbit satelit di angkasa pada tahun 2000. Si pria yang kabarnya hanya lulusan SNU dan belajar teknik hacking secara otodidak ini juga pernah menjadi salah satu topik bahasan dalam Black Hat Security Conference di Washington DC beberapa tahun lalu. Namun, Jim tidak mau dianggap sebagai pakar apalagi peretas. Yang ke-9 ada Bio 666X. Dalam dunia siber, pria yang lebih dikenal dengan nama Bio 666X ini pernah membuat heboh Malaysia karena di usianya yang ke-19 tahun dulu. Yogi Nugraha pernah mematikan jaringan internet negara jiran tersebut. Selain Malaysia, Singapura juga pernah menjadi korbannya. Banyak data penting milik militer Singapura yang dia dapatkan setelah Yogi meretas dan masuk ke dalam servernya. Kabarnya, Yogi juga menjadi salah satu pejuang tanah air yang melawan arogansi Australia beberapa tahun lalu dengan melakukan defacing sekitar 1.700 web dan blog dari negara kanguru itu dalam waktu 2 hari saja. Uniknya, Yogi tidak pernah belajar atau kursus secara resmi bagaimana cara untuk melakukan peretasan. Dia belajar secara otodidak dengan membaca berbagai sumber yang didapatkannya dari Google. Itulah 9 hacker dari Indonesia yang memiliki reputasi level dewa. Untuk berlangganan video, silahkan subscribe, like, share, dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih.